Menunggu yang lain, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan melafazkan bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat kita masing-masing, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita dengan tajuk baru yang berkaitan dengan zikrullah. Tajuk baru yang kita pelajari ini kaitannya dengan zikrullah. Mengingati Allah atau sentiasa ingat akan peringatan Allah, atau lebih daripada itu, sentiasa merasa keberadaan Allah di setiap saat, dimanapun kita berada. Sebelumnya, mari kita baca ayat Al-Quran sebagai panduannya, atau sebagai ayat yang akan membimbing kita dalam siri kajian kita ini. Lihat surah Al-Ankabut, surah 29, ayat 45. Surah Al-Ankabut, surah 29, ayat 45. Ini ayat yang menjadi pemandu bagi kajian kita mulai malam hari ini. Sudah jumpa? Jadi kalau sudah jumpa, ya untuk pemanasan, untuk warm up, mintalah jasa baik Tuan Haji Raihan tolong bacakan. Untuk warming up. Warm up. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih. Sila. Ayat 45 Ustaz. Ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha anil fahsya
والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. Utlu ma uhiya Sorry. ilaika. Utlu. Utslu. Maaf Ustaz. Utlu maknanya bacakan olehmu, wahai Muhammad. Bacakan olehmu. Utlu. Kita dengar istilah tilawatul Quran. Daripada talayatlu ini. Talayatlu membaca, tilawah bacaan. Jadi utlu Muhammad, kata Allah, bacakan olehmu. Apa yang perlu dibaca? Ma'uhiya ilaika. Apa yang telah diwahyukan kepada engkau. Maknanya wahyu Allah. Bacakan wahyu Allah yang telah diwahyukan padamu, wahai Muhammad, minal kitabi, ya, seperti mana Alkitab, yakni Al-Quran. Nabi bukan sekadar menerima ayat Quran, tapi selepas Nabi menerima Al-Quran, diperintahkan oleh Allah untuk membacakan, menyampaikan kepada umatnya. Itu tugas pertama. Perintah kedua, wa aqimis solah, dan dirikan olehmu, wahai Muhammad, akan solat. Jelas itu. Dalam ayat yang lain, aqimus solah, dirikan oleh kamu. Itu ramai. Ini aqimis solah, dirikan oleh engkau. Ditujukan khas pada Nabi. Walaupun juga ada ayat yang diberikan kepada umatnya. Aqimus solah, dirikan oleh kamu solat. Lalu Allah sebutkan, apa matlamat, apakah objektif daripada mengerjakan perintah solat? Innas solata tanha anil fakhsya'i wal munkari. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Enggak ya? Itu sudah. Nah ini dia. Keratan ayat ini dia. Wala dzikrullahi akbaru. Allahu akbar. Wala dzikrullah, waw dan lam sungguh. Dzikrullah. Dzikrullah itu akbaru, paling besar. Salat itu perintah agama. Ibadah yang besar. Ya. Puasa itu termasuk rukun Islam. Perintah yang mesti dilakukan. Betul. Haji itu juga rukun Islam. Yang wajib dilakukan oleh yang mampu. Iya. Zakat itu adalah perkara yang besar. Iya. Tapi dari sekian banyak perintah-perintah Allah yang besar-besar itu, ada yang terbesar. Yang akbar. Solat besar, ya. Haji besar, ya. Zakat perintah yang besar, ya. Dari sekian banyak ibadah-ibadah perintah Allah yang besar belakang ini, ada yang terbesar. Yang terbesar apa? Zikrullah. Masya Allah. Zikrullah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Ini karena tujuan dari semua perintah-perintah agama, perintah solat, perintah haji, perintah, ya apa sajalah, perintah agama. Itu satu di antara matlamat utamanya, satu dari objektif yang perlu kita capai, yakni zikrullah. Solat untuk zikrullah. Dalam surah Thaha, Allah wahyukan kepada Nabi Musa, Musa aqimis solat, dirikan olehmu solat, wahai Musa, li dzikri, untuk mengingati aku. Sebab itu bila solat tidak mampu membuat kita sentiasa ingat Allah, tak tahulah solat apa namanya.
Jika haji tidak membuat kita lebih sentiasa ingat Allah, tak tahulah apa nama haji itu. Kerana zikrullah itu akbaru, paling besar. Nah, masalahnya apa makna zikrullah itu? Apa makna zikrullah? Paling tidak jamaah sekalian ada 3 maksud zikrullah itu. Makna yang pertama, yakni menyebut asma Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu menyebut, mengingat nama Allah. Sebut nama Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu makna pertama. Yang kedua, di Quran mana mengingat Allah. Mengingati Allah. Zikrullah mana ingat Allah dalam semua keadaan. Jangan sampai kita ini putus ingatan kita padahal kerana lalai dengan kehidupan sehari-harian. Atau juga zikrullah maksudnya bukan hanya ingat Allah tapi ingat peringatan Allah. Kita bekerja, Allah suruh kita mencari rezeki yang Allah tetapkan dengan cara yang halal. Dalam usaha kita mencari rezeki, tentu ingin mendapatkan apa yang kita cari. Tapi dalam usaha kita mencari apa yang kita perlukan, di sana ada peringatan Allah. Allah kata, ini boleh kamu lakukan, ini tak boleh, ini kamu mesti tinggal. Itu peringatan Allah. Dalam jual beli, sewa menyewa, hutang piutang. Dalam bermuamalah dengan orang, ada peringatan Allah. Mana yang dibenarkan, mana yang tak dibenarkan. So, mana yang zikrullah, kita adalah sentiasa menjaga, memelihara peringatan Allah dalam hidup ini. Dalam berumah tangga, ada peringatan Allah. Apa yang mesti dilakukan, mana yang tak boleh dilakukan. Dalam berpakaian, Allah ada peringatan untuk kita. Mana yang mesti boleh dilakukan, mana yang tak boleh kita lakukan. Itu makna zikrul kedua. Dan makna zikrullah yang ketiga, sebab begini jemaah sekalian. Kalau zikrullah makna yang pertama, menyebut nama Allah. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, Udhkurullaha kathiran. Udhkurullaha kathiran. Kalau udhkur itu maknanya sebut oleh kamu nama Allah banyak-banyak. Maka ayat itu tentu kurang relevan bila ditujukan kepada orang yang sentiasa bibirnya basah dengan menyebut nama Allah. Orang yang bibirnya sentiasa basah dengan nama Allah, macam mana Allah masih suruh dia untuk menyebut? Dia sudah menyebut. Sehingga menyebut mungkin hanya untuk orang yang tak pernah menyebut nama Allah. Bagi mereka yang dah sebut nama Allah, makna zikrullah bukan hanya menyebut. Atau zikrullah makna ingat Allah. Bagi orang yang sentiasa ingat Allah, dalam semua keadaan, susah, senang, di luar, di dalam, berdiri, duduk, berinteraksi dengan masyarakat, sentiasa ingat Allah. Bila sentiasa ingat pada Allah, lalu buat apa Allah suruh mereka udhkurullaha katsira? Ingatkan kepada Allah banyak-banyak. Orang sudah ingat, pasti tidak suruh ingat. Bila udhkurullah maksudnya ingatlah Allah, pasti ditujukan pada orang yang lupa akan Allah. Sekarang, orang itu lidahnya dan saya menyebut nama Allah. Hatinya sentiasa ingat kepada Allah di mana saja. Lalu Allah masih suruh mereka mengingatinya. Lalu apa makna ingat? Dia tak pernah lupa. Apa makna menyebut? Dia tak pernah tak sebut. Nah, makna ketiga inilah yang penting, zikrullah. Zikrullah bukan hanya menyebut nama Allah. Zikrullah bukan hanya ingat Allah. Tapi zikrullah bermaksud orang itu, kalau kita lah,
berusaha dapat merasai, dapat merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Merasai akan hudurullah, kehadiran Allah dalam hidup. Bila kita sakit, kita merasakan kehadiran Allah. Maknanya Allah akan memberitahu kata kita, wahai hambaku, kamu sakit. Ya, ya Allah. Jangan khawatir. Aku maha menyembuhkan. Coba kalau orang sentiasa begitu. Allah sentiasa dirasai hadir dalam kehidupannya. Bila sakit pun tidak akan sedih. Kerana Allah yang maha menyembuhkan hadir dalam hidup. Wahai hambaku, engkau sedang susah. Ya, ya Allah. Sedang dianiaya oleh orang. Benar, ya Allah. Ya, jangan khawatir. Aku Tuhanmu yang sentiasa hadir dalam hidupmu. Yang boleh membebaskan kamu daripada kezaliman. Kamu fakir, iya ya Allah. Jangan khawatir. Aku Maha Ar-Razzaq. Maha Ar-Razzaq. Seorang yang sentiasa merasai kehadiran Allah dalam hidup. Dalam hidup. Ini zikrullah yang paling tinggi sekali itu. Mungkin dia belum tidak menyebut asmanya karena lidahnya mudah basah dengan zikrullah. Dia sentiasa ingat. Tapi merasai kehadiran Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq di dalam Gua Thaur, dalam peristiwa hijrah ke Madinah, Abu Bakar menangis ketakutan, cemas memikirkan keselamatan Nabi. Oleh kerana orang kafir berjaya mengejar mereka hingga depan pintu gua. Cemas sungguh Abu Bakar, takut memikirkan keselamatan Rasulullah. Abu Bakar pernah berkata, jika orang kafir itu tunduk sikit saja, pasti mereka dapat melihat Abu Bakar melihat Nabi dalam gua. Karena bukan dalam sangat. Tak khawatir macam mana sedang orang kafir Majani menghendaki nyawa Rasulullah. Cemas, takut, luar biasa dialami oleh Abu Bakar. Melihat Abu Bakar cemas, takut, apa kata Nabi Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Allahu Akbar. Abu Bakar, janganlah kamu sedih. Apa kamu fikir kita hanya berdua di tempat ini? Bukan Abu Bakar. Jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Ma'iyatullah. Itu yang maksudnya kebersamaan Allah dalam hidup. Orang yang merasakan akan kebersamaan Allah, ma'iyatullah dalam hidupnya, dalam keadaan apapun pasti. Pasti. Tidak sedih, tidak takut. Tenang. Kerana Allah sentiasa bersama mereka. Allah Rabbul Jalil. Mana ada kekuatan yang boleh memadamkan dirinya bila Allah sudah bersama dengan orang itu. Dan orang itu merasa kebersamaan Allah. Nah, zikrullah yang seperti inilah yang dimaksudkan. Yang nilainya lebih besar, lebih tinggi daripada ibadah-ibadah manapun. Yang Allah kata, wala zikrullahi akbaru. Tapi kalau kita belum merasakan ma'iyatullah. Yang Nabi kata, innallaha ma'ana. Begitu Nabi memberitahu pada Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita, Abu Bakar. Abu Bakar merasakan ma'iyatullah. Lenyap sekaligus. Hilang serta-merta. Rasa takut, rasa cemas. Bertukar jadi tenang setenang-tenangnya. Subhanallah. Bekas ahli syirik Fir'aun ketika menghadapi hukuman yang paling keji daripada Fir'aun.
nak dibunuh dengan cara dikerat-kerat tangan dan kakinya. Sikit pun tak ada rasa gentar. Tak ada rasa takut. Kenapa? Allah berada di pihaknya. Allah memihak kepadanya. Dirasakan ma'iyatullah. Aku bukan seorang. Dan itu jadi Allah. Nah, inilah zikir-zikir yang saya maksudkan yang paling tinggi sekali nilainya. Paling tinggi. Sudah boleh jadi ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, dia tidak merasakan kebesaran Allah. Ketika mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, mungkin tidak merasakan kasih sayang Allah. So, macam mana nilai zikir dengan ucapan itu? Nah, ini Allah beritahu kita, zikrullah ibadah yang paling besar. Saya ulangi, zikrullah adalah ibadah yang terbesar. Dalilnya mana? Wala zikrullahi akbaru. Sebelumnya ada perintah solat. Tapi lepas itu, dan sungguh zikrullah itu paling besar. Ini besar. Nah, itu kedudukan zikrullah dalam Al-Quran. Nah, sekarang tajuk yang kita nak pelajari jemaah sekalian, zikir ini banyak sekali. Ucapan-ucapan zikir, puji-pujian kita pada Allah, rintihan kita pada Allah, permohonan kepada Allah ini banyak sekali Quran apa Nabi ajarkan. Nah, dari segi ucapan-ucapan zikir itu ada kalimat zikir yang punya fadilat, yang punya keutamaan lebih daripada kalimat-kalimat zikir yang lain. Zikir kepada Allah yang datang kepada Nabi, semuanya baik belaka. Semua baik belaka. Mana-mana kalimat zikir yang diajar oleh Nabi, semuanya baik belaka. Tapi daripada banyak-banyak zikir, itu ada yang paling utama. Yang paling atas. Nah, inilah kemudian kita berikan istilah zikir yang paling atas itu disebut mahkota. Bahasa Arabnya tajun. Tajun. Itu mufradnya. Kalau jamak bentuk pluralnya tijanun. Tijan itu mahkota-mahkota. Sab'ah itu 7. Jadi at-tijanus sam'ah mana 7 mahkota. 7 crown. Walaupun jamaah sekalian, supaya jamaah jangan salah paham dan tidak timbul kesalahpahaman, istilah ini tidak wujud pada zaman Nabi. Betul. Istilah ini bukan diberikan oleh Nabi. Ya. Juga tidak dikenal pada zaman sahabat. Tidak dikenal pada sahabat. Rasul SAW dan sahabat tidaklah menyuruh kita mengkhususkan zikir-zikir tertentu. Tidak. Tetapi ulama-ulama Islam, saya kata tadi, setelah mengkaji, ini zikir. Zikir. Oh, daripada banyak kali berzikir, rupanya ada zikir yang punya keutamaan melebihi daripada kalimat zikir yang lain. Lalu kalimat zikir yang punya kelebihan itu dijadikan mahkota zikir. Namanya. Ini istighfar. Kan kalimat istighfar macam-macam. Boleh Rabbik firli, itu istighfar juga. Astaghfirullahaladzim, itu istighfar juga. Daripada sekian banyak kalimat ucapan istighfar, rupanya ada kalimat istighfar yang paling tinggi sekali fadilahnya. Keutamaan dia. Maka istighfar yang paling besar fadilatnya disebut mahkota istighfar. Itu hanya istilah saja. Ya? Istilah saja. Bukan Nabi yang memberitahu, bukan sahabat yang memberitahu. Hanya ulama-ulama memudahkan inilah. Sekian banyak zikir, ini mahkotanya. Maknanya paling utama. Dari sekian banyak istighfar, istighfar inilah yang paling tinggi nilainya. Dan untuk menentukan mana yang paling tinggi, istighfar paling tinggi, zikir paling tinggi,
tasbih yang paling tinggi berdasarkan hadis Nabi. Itu. Jadi penamaan seperti ini tidak salah. Tidak salah. Jangan kemudian nanti berfikirnya terlalu naif. Macam mana nih Nabi tak kenal, pada zaman tak ada kenal Atijanus Sama, Tahajud, zikri, tapi sekarang kenal, oh, ini namanya benda baru ini bid'ah. Bukan. Tak ada kena-mengena dengan itu. Ini hanya istilah. Penamaan. Penamaan. Tak saya ulangi, istighfar, ucapan istighfar banyak bentuknya. Contohnya banyak, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira faghfirli. Ya Allah, aku menzalimi diriku dengan kebaikan yang banyak. Ampunkanlah dosaku. Istighfar juga. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi bertaubat. Kalimat istighfar juga Nabi yang ajar juga. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon pengampunan darimu ya Allah. Istighfar juga. Itu kalimat istighfar. Baik dibaca. Nabi contohkan. Tapi tiba-tiba Nabi memberitahu kita susunan istighfar. Yang nilai istighfar itu, kualiti dia paling tinggi sekali daripada istighfar yang lain. Bukan istighfar yang lain tak baik, tapi yang terbaik. Karena ia berpikir yang terbaik, maka diberikan gelaran Taj Mahkota Istighfar. Atau dalam bahasa agama kita sebut Sayyidul Istighfar, yang semua kita sudah tahu. Nanti kita akan pelajari. Silakan ada yang panggil Sayyidul Istighfar. Penghulu mahkotanya. Itu maksudnya. Jadi ini hanya dari segi penamaan sahaja. Bukan tambahan ibadah, tidak. Dan penamaan itu berdasarkan nilai istighfar atau kalimat zikir yang Nabi ajarkan. Yang Nabi ajarkan. Dzalika li fadlil azim wal hosbihab. Itu dikarenakan fadilatnya yang besar bagi kalimat-kalimat sebut yang melebihi daripada kalimat-kalimat zikir atau kalimat doa atau kalimat istighfar yang lain yang juga diajar oleh Rasul. Baik. Nah, Tijanus Sab'ah, At-Tijanus Sab'ah, 7 mahkota. Yang pertama, Tajud Dzikri. Nah, ini yang pertama. Tajud Dzikri. Taj itu mahkota, zikir itu zikir lah. Maknanya zikrullah yang paling tinggi fadilatnya, yang paling hebat fadilatnya, kualiti paling tinggi. Kalimat zikir ini mempunyai fadilat kedudukan yang teratas. Bukan zikir yang lain itu tidak baik, baik. Tapi ini yang teratas. Maka disebut mahkota zikir. Ingat ya, mahkota zikir itu penamaan ulama untuk memudahkan kita mengingati itu saja. Jadi bukan penamaan yang diberikan oleh Nabi atau sahabat. Tapi zikirnya itu ajaran Nabi. Dengan menambahkan itu, akhirnya kita dapat memberikan priority. Oh, kalau saya mau zikir, maka saya mestilah baca zikir yang paling top sekali. Paling tinggi sekali. Paling tinggi. Yang mahkotanya ada. Apa dia? Saya bacakan dahulu hadisnya. An Abdillahi bin Amr. Itu Abdillah ya, itu tulisannya itu kena sambung, itu bukan dipotong seperti itu. Abdullah. Allah itu sambung, bukan dipotong-potong ya. Itu sudah tulis. Tolong sambungkan. An Abdillah bin Amr bin As.
Abdullah anak pada Amr bin Al-As. Salah seorang perawi hadis yang terkenal. Ingat, ada 4 sahabat Nabi. Keempat-empatnya bernama Abdullah. Dan keempat-empatnya terkenal perawi hadis yang hebat. Ada 4 nama Abdullah. Pertama, Abdullah bin Abbas. Sehingga biasa disebut Ibnu Abbas. Itu saja. Kedua, Abdullah bin Umar. Anak pada Umar. Disebut Ibnu Umar. Yang ketiga, Abdullah bin Amr bin As. Ini dia. Abdullah bin Amr bin As. Dikenal Ibnu Amr. Tadi Ibnu Umar. Yang terakhir, Abdullah bin Mas'ud. Biasa dipanggil Ibnu Mas'ud. Inilah 4 Abdullah yang terkenal di kalangan sahabat Nabi, yang banyak memberikan hadis Nabi. Ibnu Mas'ud, Ibnu Amr, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Beliau berkata, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Perhatikan betul-betul. Sebaik-baik doa itu, yakni doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Semua doa baik. Betul? Semua doa yang diajar oleh Nabi, baik. Dan kita boleh baca bila-bila masa. Pagi ke petang ke kini. Semua diajar oleh Nabi. Tapi dah sekian banyak doa yang Nabi ajarkan pada kita untuk kita panjatkan kepada Allah, yakni doa yang kita panjatkan pada hari Arafah. Maka doa pada hari Arafah itu yakni berupa zikir, tajud zikri. Menjadi mahkotanya. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan para nabi sebelum aku katakan, tengok. Semua ucapan Nabi baik, betul. Semua ucapan para Nabi sebelum Nabi Muhammad baik, ya. Dari sekian banyak yang diucapkan oleh Nabi, kata Nabi sendiri ni, pengakuan Nabi sendiri ni, yang terbaik, yang apa yang aku ucapkan, yang terbaik daripada para Nabi sebelum aku yang ucapkan, yakni kalimah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya yakin semua sudah hafal. Hadis ini sahih. Nilai sahih oleh Nasir Al-Albani dalam kitabnya Sahihut Targhib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak boleh tambah yuhyi wa yumit ya. Karena dalam hadis tidak ada yuhyi wa yumit, tolong jangan ditambah. Biasanya orang menambah-nambah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli. Yuhyi wa yumit tidak ada dalam hadis. Jadi karena Nabi tak ajar itu, kita tak perlu tambahkan. Inilah zikir yang terbaik. Siapa yang kata terbaik? Nabi sendiri. Hadisnya. Khairu ma qultu ana. Sebaik-baik yang aku katakan. Zikrullah yang terbaik yang aku katakan, yakni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah sahaja, Allah semata. Tiada sekutu baginya. Baginya segala kekuasaan dan pujian. Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kerana berdasarkan hadis ini, kalimat zikir ini terbaik
kata Nabi yang Nabi ucapkan, maka kita beri nama Tajud Dzikri. Itu kita yang bagi nama, bukan Nabi yang bagi nama. Tajud Dzikri. Oh, ini macam penghulu zikir, mahkota zikir. Sebab itu kalau kita nak baca zikir pada Allah, jangan tinggalkan zikir ini. Jangan yang lain kita baca, tapi ini kita tak baca. Contoh, mungkin kita baca La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu saja umpamanya. Baik, baik. Tapi adakah itu zikir yang terbaik? Ya belumlah, kena ada yang lebih baik. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Baik. Tapi kalau kita yang nak terbaik, La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barulah terbaik. Penghulu zikir. Penghulu zikir. Paham ya? Di sini. Pertanyaan jemaah sekalian, kenapa zikir ini dianggap yang terbaik? Bukan yang lain tak baik ya. Yang lain baik. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Zikir. Baik, tapi ini yang terbaik. Ada beberapa alasan jemaah sekalian, kenapa yang terbaik? Karena zikir ini hiya kalimatul tauhid wal ikhlas wa hiya ismullahil a'zam. Kalimat zikir ini merupakan kalimat ikhlas, kalimat tauhid. Dan ia nama Allah yang agung. Tengok penekanan aspek tauhidnya di dalam zikir ini. Ada 3 penekanan tentang tauhid Allah, mengesahkan Allah dalam zikir ini. Pertama apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan seorang yang berhak disembah kecuali Allah. Itu tauhid itu. Kita nafikan adanya Tuhan yang berhak disembah. Bumi bukan Tuhan yang berhak disembah. Matahari bukan Tuhan yang disembah. Malaikat tak layak untuk disembah. Para nabi tak layak untuk disembah. Setelah semua kita nafikan bahawa mereka itu tidak layak disembah, lalu kita isbatkan satu saja, illallah. Nah, itu tauhidnya di situ. Satu saja. Itu penguat yang pertama. Penguat yang kedua ditambah wahdahu. Allahu akbar. Wahdahu itu namanya dia seorang. Wahdahu, dia seorang. Tak ada duanya. Nah, itu penguat yang kedua. Aspek tauhid yang kedua. Wahdahu. Penguat tauhid yang ketiga. La syarika lahu. Masya Allah. La syarika lahu. Tidak ada sekutu seorang pun baginya. Tauhid lagi. Tauhid. Penguat tauhidnya yang keempat. Lahul mulku. Baginya sahajalah segala kekuasaan. Segala kepemilikan. Bumi, langit dan isinya. Yang besar, yang kecil. Alam luar sana, alam dalam kita. Orang kata yana inner kosmos sehingga outer kosmos. Mikrokosmik ataupun mikrokosmik. Itu dia saja yang memilikinya. Dia saja yang menguasainya. Allah. Itu tauhid itu. Itu kalimat tauhid. Tak ada siapa pun yang boleh menurunkan walaupun status air hujan kecuali dia. Tak ada siapa pun yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kecuali dia. Tak ada siapa pun yang boleh menyembuhkan penyakit kecuali dia. Tak ada siapa pun yang boleh menghidup dan menggantikan kecuali dia. Itu lahul mulku. Itu tauhid. Penguat dalam zikir ini, penguat yang keempat. Dan penguat yang kelima,
walahul hamdu. Lahul mulku walahul hamdu. Segala puji-pujian. Dia saja yang, Allah sajalah yang tidak punya sifat kekurangan sehingga kita boleh mengejinya. Allah punya sifat kesempurnaan, sifatnya, hukum hakamnya, peraturannya, ketetapannya, ilmunya, pemberiannya, kehendaknya, semua adalah terpuji. Sehingga tidak ada ruang sikit pun bagi makhluk untuk menyalahkan Allah. Karena Allah tak pernah buat salah. Tidak ada pun alasan sekecil apapun bagi makhluk untuk tidak puas hati terhadap kehendak Allah. Karena dia sempurna dan terpuji semua kehendak. Itu tauhid. Seadil-adil manusia, sebijak-bijak pemimpin, pasti ada kekurangannya. Pasti. Seadil-adil pemimpin, pasti ada yang tak puas hati. Ini manusia. Wahai yang dipimpin bukan hanya beberapa juta manusia. Allah mentadbir bumi langit dan isinya. Dia menguasainya dan ia memilikinya. Seorang tak berkongsi kepemilikan. Dan dia, apa yang dia lakukan, yang ia putuskan, yang ia kendaki, semuanya menunjukkan kesempurnaan sifatnya dan kita wajib memujinya. Bahkan Rasulullah mengajar kita, bila kita mendapatkan kesenangan dalam hidup, kita sihat, kita mendapat ambil kita cita-citakan, kita dapat itu, Nabi suruh kata apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagimu ya Allah, karena dengan nikmat-Mu lah sempurna segala kebaikan. Kita puji Allah karena kita sihat. Dan bila kita sakit, susah, ditimpa musibah, Nabi suruh kita baca Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagiku kamu juga ya Allah. Tengok. Hatta ketika Allah menimpakan sesuatu pada kita yang kita tak suka pun, kita masih tetap wajib memujinya. Apatah lagi Allah beri kita sesuatu yang kita suka. Sehingga Allah itu tidak akan kehilangan hak untuk dipuji oleh hambanya. Dan hamba tidak punya alasan sedikit pun untuk tidak memuji. Itulah tauhid. Dan diakhiri, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tengok. Dia itu berkuasa atas setiap sesuatu. Allah tak pernah terlepas pandang pengetahuannya terhadap ciptaannya. Allah tak akan kalah dengan kerenah makhluknya. Allah berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Allah berkuasa meletupkan gunung berapi yang sudah tidur atau menidurkan gunung berapi yang masih aktif. Dia kuasa. Allah berkuasa menghidupkan yang mati atau mematikan yang hidup. Allah berkuasa tetap menghidupkan orang yang sudah tenggelam dalam perut ikan, dimakan dalam perut ikan, dalam perut air, tetap hidup. Allah kuasa. Allah berkuasa tetap memberi kehidupan kepada orang yang dicampak dalam api. Allah berkuasa membelah air. Allahu Akbar. Dan dia saja yang mampu melakukan ini. Sebab itu kalimah zikir ini, kalimah tauhid yang paling sempurna. Beza kalau kita hanya baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, itu tauhid, tapi kan hanya satu. Penekanannya tentang tauhidullah, mengisah Allah, hanya satu patah kata, hanya satu aja. Tiada Tuhan yang kecuali dia. Itu saja. Tapi kalau kita tambah wahdahu, dah ada dua penekanannya. La syarika lahu, sudah ada tiga.
Lahul mulku, ada 4. Walahul hamdu, ada 5. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, 6. Patutlah ini diberi nama oleh ulama sebagai tajud dzikri, penghulu segala zikir. Kalimat tauhid yang paling sempurna. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu pun sudah hebat. Betul, sudah hebat. Tapi kalau kita nak lebih, yang lebih lagi, kualiti dia, inilah yang perlu kita baca. Nabi yang memberitahu ini zikir, zikrullah terbaik. Kalimat zikrullah terbaik daripada kalimat-kalimat yang lain. Yang lain baik, tapi ini yang terbaik. Sehingga kita namakan tajud dzikri. Tajud dzikri. Kenapa begitu jamaah sekalian? Zikir yang terbaik itu yakni kalimat tauhid. Banyak hadis-hadis Nabi yang memberitahu kita tentang keutamaan kalimat tauhid. Lebih-lebih lagi kalimat yang seperti ini. Yang sempurna ini. Baik. Kalimat tauhid, yakni wahyu Allah yang paling utama, disampaikan kepada setiap utusannya untuk disampaikan kepada umatnya. Saya ulangi. Kalimat tauhid, yakni wahyu yang paling utama, yang Allah wahyukan kepada setiap nabinya, untuk disampaikan kepada umatnya. Wahyu tentang sholat, ya baik, betul, baik. Bakti pada orang tua, baik. Tolong orang susah, baik. Tapi ada sekian banyak wahyu yang isikan perintah. Yang terbaik, yakni perintah mengisahkan Allah. Rajinlah orang itu sholat. Pergi hajilah tiap tahun. Bila tauhidnya batal sia-sia. Sedekahlah banyak-banyak. Buatlah rumah Allah 10-10. Rumah masjid atau surau. Bila tauhidnya rusak, sia-sia. Tolong orang susah sebanyak yang boleh. Bila tidak atas dasar tauhid, sia-sia. Nabi kan memberitahu, amal ibadah sebab manapun, bila ada padanya riya, kosong pahala. Itu baru riya. Dan riya itu musuh tauhid yang paling kecil. Musuh tauhid namanya syirik. Syirik yang paling kecil namanya riya. Kalau tauhid soal itu dijangkiti syirik, walaupun yang paling kecil, ibadahnya ditolak. Sholat ditolak bila ada riya. Sedekah ditolak bila ada riya. Apatah lagi bila ibadah-ibadah itu tidak atas dasar tauhid, bukan karena Allah. Begitu pentingnya tauhid. Sehingga tadi saya katakan, wahyu yang paling utama diberikan oleh Allah pada para nabinya, yakni tauhid. Mana dalilnya? Coba jangan lihat surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat 25. Coba lihat. Al-Anbiya 25. Al-Anbiya 25. Sudah ya? Kalau jumpa, minta tolong. Ini lama dah ni, biar tak mengantuk. Tolong bacakan. Tuan Haji Syahrin Masdar.
warga Shah Alam pula. Tadi warga Subang Jaya, tolong segala warga Shah Alam, Tuan Haji Syahrin Masdar. Kalau masih duduk depan laptop lah. Ada, minta maaf Ustaz. Saya ada buat urusan sikit lain Ustaz. Saya tutup baca, Ustaz sudah baca apa? Itulah. Surah Al-Anbiya ayat 25. Ini saja saya kejutkan supaya tumpu. Biar. Al-Anbiya 25. Kejap Ustaz cari Quran, cari. Al-Anbiya 25. Mana nak cari 25 ni? 29, 28, 27, 26, 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Iya. Wa ma arsalna, ini firman Allah. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus. Tidaklah kami mengutuskan. Min qablika, dari sebelum engkau wahai Muhammad. Mir rasulin, seorang rasul pun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad. Illa, kecuali nuhi, kami wahyukan ilaihi, kepadanya. Apa wahyu yang Allah sampai kepada setiap utusan daripada zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Wahyu itu yakni annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, kata Allah. Maka sembahlah olehmu akan daku. So wahyu pertama dan paling utama yang Allah berikan pada setiap utusannya, yakni wahyu tentang tauhid. Mengesakan Allah. La ilaha illallah. La ilaha. Sebab itu kalimat tauhid, kalimat zikir yang paling tinggi dan kemuncak atau yang zikir yang paling top sekali. Nah, inilah yang sedang kita pelajari ini. Yang pelajari. Itu keutamaannya. Karena tanpa tauhid semua amalan ditolak. Tanpa tauhid dosa seorang tidak akan diampun. Orang ada peluang untuk dapat pengampunan bagi dosa-dosanya jika bertaubat apabila ia ada tauhid. Orang ada peluang amalnya diterima jika beramal soleh, syaratnya ada tauhid. Tak ada tauhid, sebanyak manapun amal soleh ditolak, tak ada nilainya. Minta ampun pada Allah, kalau akidahnya rusak, ditolak. Jelas ya? Baik. Sekarang saya ingin jamaah mempelajari uraian, penjelasan yang diberikan oleh ulama besar namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid kepada Imam Ibnu Taimiyah. Apa komentar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang kalimat tauhid ini? Ini yang bagi komentar bukan orang biasa nih. Ulama yang hebat, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau pernah memberikan komentar, uraian, pencerahan tentang keutamaan kalimat tauhid. Tentunya termasuk kalimat tauhid yang paling top tadi, yang paling baik tadi.
Orang beliau ini saya kutip daripada kitab beliau yang terkenal namanya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Itu nama kitab beliau. Zadul Ma'ad, bekalan kembali kepada Allah. Fi Hadyi Khairil Ibad, cara tentang petunjuk pada sebaik-baik hamba. Bila kita ingin menjadi hamba yang terbaik dan ingin mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan bekalan yang perlu kita bawa bila kita nanti kembali balik berjumpa Allah, itu ada panduannya dalam kitab yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dalam mukadimah buku ini, kitab ini, beliau kata begini. Ini uraian beliau, ini pencerahan beliau tentang kalimat tauhid ya. Apa kata beliau? Kalimatun qamat bihal ardu was samawat. Kalimat tauhid itu yakni kalimat yang dengannya bumi langit diciptakan dan berdiri sempurna tanpa ada cacat celah. Masya Allah. Bumi, langit, dan isinya dicipta oleh Allah dan begitu sempurna. Pergerakan alam semesta sempurna, tidak ada celah. Itu karena tauhid. Macam mana maksudnya? Jamaah sekalian, bumi ini berpusing pada paksinya, dipanggil rotation. Sekali rotation memakan masa 24 jam, kita panggil 1 hari, yang mengakibatkan berlakunya siang dan malam silih berganti, dengan kelajuan lebih kurang 1000 batu 1 jam di Khatulistiwa. Kelajuan pergerakan bumi berotasi di Khatulistiwa itu 1000 batu 1 jam. 1660 lebih, 6 km 1 jam. Laju itu di Khatulistiwa lah. Kalau di kutub, ya kurang lah. Untuk memastikan, dan jarak bumi dengan matahari yang menjadi planet center kita dalam tata surya, karena tata surya kita, pahaman kita mengikuti sistem pahaman heliosentrik. Heliosentrik berpusat kepada bumi. Walaupun ramai orang dahulu pada zaman Galileo Galilei, mereka berfahaman bahwa alam semesta ini, pusingan alam semesta ini, yakni berfahaman geosentrik. Bumi yang menjadi titik pusat, yang lain mengelilingi bumi. Teori itu salah. Yang betul heliosentrik. Matahari menjadi pusat, semua planet mengelilingi matahari. Jarak bumi dengan matahari 150 juta kilometer. Saya hanya nak bagi tahu ini. Bumi, langit dan isinya dicipta oleh Allah ini kerana kalimat tauhid. Biha. Di mana unsur tauhidnya? Di mana pengajaran tauhidnya dalam penciptaan alam dan isinya ini? Baik, saya tanya. Tauhid mana mengisahkan Allah ya? Semua tunduk pada Allah ya? Itu tauhid. Semua dikuasai oleh Allah ya? Tidak ada duanya. Tadi saya katakan la syarikalah tadi. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu. Bumi berpusing pada paksinya, 1 kali pusingan, makan masa 24 jam, dengan kelajuan yang sangat dasar, lebih kurang yakni 1000 batu 1 jamnya. 1000 batu 1 jam. Jarak bumi dengan matahari 150 juta. Pertanyaan saya, kenapa bumi mesti berpusing? Ya, dulu cikgu mengajar kita tentang fizik. Bumi berpusing yakni dalam bahasa fisik lah. Untuk menjaga dirinya agar bumi tidak ditarik oleh graviti matahari. Kalau bumi ini berhenti berpusing, jemaah sekalian, bumi akan disedot oleh graviti matahari. Lenyap bumi, melekat dengan matahari dan terbakar. Yaitu bumi kena berpusing.
Berpusingnya pula tidak boleh terlalu laju dan tidak boleh terlalu perlahan. Sekarang ia berpusing 1000 batu 1 jam. Katalah bumi berpusing menjadi 2000 batu 1 jam, laju lagi. Sangat laju. Maka bumi akan menjauh daripada matahari. Semakin laju rotasinya menyebabkan bumi menjauh daripada matahari. Dalam bahasa mudah, bumi akan keluar daripada orbitnya. Dia akan sejuk dan tak ada makhluk hidup. Sebaliknya jika bumi malas berpusing, rotasinya menjadi slow, biasanya 1000 batu 1 jamnya, sekarang hingga 500 batu 1 jam, slow. Bumi tak mampu menahan dirinya daripada graviti matahari dan bumi akan disedot oleh matahari, makin dekat matahari posisinya. Bila bumi makin dekat dengan matahari posisinya, bumi akan terbakar. Temperature naik begitu dahsyat, tidak ada makhluk hidup. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh bumi, yang menetapkan bagi bumi, hei bumi, agar kamu tidak disedut matahari, kamu kena berpusing. Dan untuk memastikan jarak kamu dengan matahari tetap 150 juta, karena itu jarak yang paling ideal untuk membolehkan makhluk hidup di bumi, di diri kamu, kamu adalah pusing 1000 batu sejam. Jangan lebih. Kalau lebih, nanti kamu menjauhi matahari. Sehingga kamu akan, temperature di tubuh kamu akan jadi sejuk dan tak ada makhluk hidup. Sebenarnya kalau kamu lambat berpusing, makin slow, kamu akan disuruh matahari. Coba siapa yang menetapkan undang-undang seperti ini semenjak bumi dicipta hingga hari ini paling tidak? Bukankah mana bumi itu patuh kepada Allah? Kepatuhan bumi pada Allah sehingga bumi harmoni, bumi langit selesa, matahari seperti itu, dan itulah namanya tauhid. Alam sebenarnya ini semua mengesahkan Allah karena patuh kepada yang menciptanya. Dan ia dikuasai penuh oleh penciptanya. Berlakunya semata-mata ikut kehendak penciptanya. Itu namanya tauhid. Mudah, memahami tauhid di sini mudah, maksudnya tidak perlu berbelit-belit. Lihat alam semesta, nampak kita tauhid. Mudah. Tapi kalau yang berbelit-belit itu yang wah itu jadi pening akhirnya. Satu. Ini kata Ibnu Qayyim. Wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat. Dengan sebab kalimah tauhidlah diciptakan segala makhluk. Ya, Masya Allah. Dengan sebab tauhidlah diciptakan segala makhluk. Ini penjelasannya agak panjang ya. Karena kaitan dengan ayat kauniyah. Mengesahkan Allah melalui ayat-ayat kauniyah. Ini memang tidak mudah. Tapi meyakinkan dan mudah kita faham. Saya ulangi. Belajar tauhid dan mengesahkan Allah dengan cara yang paling mudah itu melalui alam ciptaannya. Ayat kauniyah. Itu paling mudah untuk memahami keesaan Allah. Dan berkesan. Bukan hanya orang kafir saja, orang mukmin saja, orang kafir pun pasti akan mengakui. Karena ayat ini bersifat pasti. Ya, pasti 2 campur 2 kan mesti 4. Tak kira siapa yang beritahu. Orang minum racun pasti mati. Percaya tak percaya, kafir ke mukmin, percaya itu. Kan? Api mesti panas, semua orang percaya. Diciptakannya makhluk. Itu yang ini tauhid. Karena diciptakan itu menunjukkan keesaan yang menciptanya. Makhluk kalau kita lihat, ciptalah kalau kita lihat dalam skala makro jemaah sekalian, bumi langit ini pokok-pokoklah tumbuhan. Kalau kita lihat dalam skala makro memang berbeza-beza.
pokok rambutan, pokok durian, rumput, cili. Bila kita melihatnya secara makro. Sekarang coba kalau alam semesta ini, alam tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna, flora dan fauna, atau alam marga satwa, binatang-binatang, kita lihat dari dalam skala mikro, kita akan menemukan nanti persamaan. Dan akhirnya kita akan menemukan tauhid. Contoh. Ini cara mudah nih, kalau pendalamannya lebih dalam itu. Memang beza jamaah sekalian. Pokok rambutan dengan pokok langsa itu beza. Kalau kita lihat secara makro. Tapi kalau kita tarik ke bawah, tarik ke belakang, ya mikro. Kita ambil umpamanya ya atom yang ada pada pokok mangga, pokok rambutan, ambil atomnya. Di sana sudah mulai ada banyak persamaannya. Sehingga hampir-hampir kita tidak mampu membezakan ini atom untuk berjam pokok mangga atau itu. Hampir tidak boleh, sudah hampir sama. Dan atom itu bila kita belah lagi, atom air kita belah lagi, atom besi kita belah lagi, atom emas kita belah lagi, atom buah-buahan kita belah lagi. Katalah, kita belah-belah. Yang atom itu kan penyusun sel ya sebenarnya. Yang paling kecil lagi kita belah atom. Bila atom kita belah, kan atom itu daripada 3 unsur. Ada proton, neutron, dan elektron. Bila kita pisah, ya Mas Kilan, 3 ini jadi 1 barulah atom. Bila kita pisahkan, dan itu mungkin menurut sains akan bertukar menjadi quark. Semua benda langit, atom apapun, bila dipisahkan dan sebab jadi quark, kita sudah tidak boleh bezakan lagi. Mana quark yang berasal daripada pokok rambutan, atom rambutan, atom manusia, atom darah, atom. Sudah ada persamaan. Disitulah merupakan keesaan yang menciptanya. Allah yang esa mencipta dari benda yang sama satu, tapi wujud menjadi jutaan bentuk. Seakan-akan semua itu berbeza. Tapi kalau kita tarik ke belakang, makin kecil, kita akan jumpa apa dipanggil peringkat kuat. Dah tak ada bezanya dah. Sama ada itu hasil belahan atom manusia, darah manusia, tulang binatang, ataupun dalam pokok. Itu kan sudah jadi dipanggil fisika kuantum ya. Sudah peringkat fizik kuantum, itu sudah tidak ada bezanya jemaah sekalian. Sama semuanya. Menunjukkan bahwa yang mencipta itu sama. Dari benda yang sama, yang Allah SWT yang Maha Kuasa ini mampu menjilmakan menjadi makhluk yang pelbagai bentuk dan benda. Sebab itu Ibnu Qayyim dengan sangat bijak memberitahu, dengan sebab tauhidlah segala makhluk ini diciptakan. Sangat sederhana, tapi perlu kajian lebih. Namanya Ibnu Qayyim sudah sangat jauh berpikirnya waktu itu. Sehingga tadi saya katakan, untuk memahami keesaan Allah, paling mudah, paling senang, dan meyakinkan melalui alam ciptaannya. Paling senang. Tapi kadang-kadang kan, ya banyaknya kan cara-cara. Ada tauhid, ini kilam, pendapat itu begini, Allah itu begini, cara gitu. Wah, itu susah. Wah, alam dan isinya itu, Allah jadikan Allah untuk meniru Allah. Dengan kalimat tauhid juga, biha arsalallahu ta'ala rusulahu. Dengan sebab kalimat tauhid jugalah Allah mengutuskan para utusannya. Maksudnya apa? Tujuan utama Allah melantik hambanya, utusannya, yakni untuk memperkenalkan tauhid. Kalau bukan karena tauhid, tidak ada utusan yang diutus. Karena yang lain-lain itu yakni tugas-tugasan selebihnya.
Tapi tugas utama Rasul diutus memperkenalkan umatnya dengan Allah yang Maha Esa. Subhanallah. Wa anzala kutubahu. Dengan sebab karena tauhidlah Allah turunkan kitab-kitab sucinya. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Allah turunkan. Untuk apa? Sebab tauhidlah. Tujuannya apa? Supaya manusia dapat mengenali keesaan Allah. Melalui Al-Quran, melalui Zabur. Wa syara'a syara'iyahu. Dengan sebab tauhid jugalah Allah mensyariatkan hukum hakamnya. Kita suruh buat ini, kita dilarang buat ini, kita suruh solat, kita suruh zakat, kita bakti pada bapak, kita suruh tolong orang. Semua itu. Tujuannya apa? Mengisahkan Allah. Subhanallah. Wali ajliha nusibat al-mawazin. Nanti di akhirat. Di akhirat ada timbangan. Ya. Di akhirat ada timbangan. Kenapa Allah? Apa tujuan Allah? Apa sebab Allah adakan timbangan amal di akhirat? Oh, rupanya rahasia jemaah sekalian. Satu aja. Allah adakan timbangan di akhirat pun kerana tauhid. Karena siapa yang ada tauhid, siapa yang tak ada tauhid, siapa yang ihsan Allah, karena itulah timbangan didirikan. Dengan sebab timbangan itu orang dapat diketahui dengan pasti di akhirat. Ini orang yang mengisahkan Allah. Ini orang yang tidak mengisahkan Allah. Ini orang yang percaya adanya Allah tapi menyekutukannya. Situ amal ditimbang. Itu untuk menunjukkan, untuk mengenal pasti dengan tepat siapa yang benar-benar mengisahkan Allah, siapa yang tidak mengisahkan Allah. Catatan. Wa qama suqul jannah wan nar. Subhanallah. Neraka dicipta Allah dengan pelbagai azabnya yang sangat dahsyat. Surga diciptakan oleh Allah dengan pelbagai nikmatnya yang luar biasa. Itu pun karena kalimat tauhid. Siapa yang benar-benar ada kalimat tauhid, surga tempatnya. Siapa yang tidak punya akidah tauhid, neraka tempatnya. Jadi surga neraka itu diadakan pun karena tauhid. Karena agama ini, karena ajaran ini. Tauhidullah. Manusia dibagi oleh Allah, ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Kenapa Allah bagi macam-macam? Paham mereka manusia juga. Hidupnya sama. Makan sama, minum sama. Kenapa ada mukmin, ada kafir? Ya. Untuk menentukan mana yang ada tauhid, mana yang tidak. Masya Allah. Jadi pembagian manusia menjadi 3, mukmin, kafir, dan munafik. Itu yakni ini atas dasar tauhid itu pembagiannya. Yang ada tauhid namanya mukmin. Yang ada tauhid namanya kafir. Yang pura-pura tauhid namanya munafik. Nih. Apa pentingnya tauhid ini? Adanya pahala, adanya siksa, adanya pertanyaan, ada hisab di akhirat, ditentukan arah kiblat, kenapa kiblat pun untuk tauhid. Orang tauhid pasti menghadap kiblat. Karena itu perintah Allah. Bila tak mau menghadap kiblat, sedang itu perintah Allah yang maha, maknanya dia tidak mengisahkan Allah. Menghadap ke lain. Masya Allah. Bahkan kalimat tauhid itu jugalah hakikatnya, inti pertanyaan yang Allah akan tanyakan di alam kubur dan juga di akhirat nanti. Pertanyaan yang mungkin macam-macam bunyinya, bentuknya, tapi inti daripada pertanyaan kubur dan akhirat tentang tauhid. Madza kuntum ta'budun? Apa yang dahulu kamu sembah? Wa madza ajabtumul mursalin? Dan apakah bagaimana respon kamu dahulu terhadap dakwah para rasulku?
Dahulu Rasulku aku utus pada kamu, menyeru pada kamu untuk mengisahkan aku. Allah kata, apa respon kamu dahulu? Tauhid. Apa yang kamu sembah dahulu di dunia? Apa kaitan dengan tauhid. Sehingga kalimat tauhid kalimat yang luar biasa. Inti dari setiap syariat yang Allah turunkan. Dengan kalimat tauhid diterciptalah bumi, langit, dan isinya, dan segala fenomena yang berlaku di alam semesta. Patutlah jamaah sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kepada Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat baginda. Sabda Nabi, Atani atin min Rabbi fa akhbarani. Wahai Abu Dzar, telah datang kepada aku suruhan Allah, suruhan Tuhanku. Lalu ia memberitahu kepada aku. Wah, ini menarik nih. Abu Dzar pastilah nak sangat mengetahui siapa suruhan Allah itu dan apa berita yang dibawa. Sebab Nabi kata, telah datang pada aku suruhan Tuhanku dan menyampaikan berita kabar pada aku. Apa ya Rasul? Apa ya Rasul? Apa Rasul? Oh kalau basyarani. Abu Dzar akhirnya macam tak sabar-sabar. Dia kata, ya Rasulullah, basyirani. Kabarkan kepada aku berita gembira itu. Utusan Allah yang datang pada kamu membawa berita, tolong ya Rasul beritakan pada aku. Apa beritanya ini? Mesti berita baik ini. Basyirani, ya, utusan itu memberitahu kepada aku kabar gembira. Isi kabar gembira itu, annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Utusan Allah yang Allah suruh jumpa aku dan memberi kabar gembira pada aku itu ialah, kabar gembira itu bunyinya, siapa sahaja yang mati daripada umatku dalam keadaan dia tidak syirik kepada Allah sedikit pun, mana tauhidnya mantap, tidak rusak, tidak tercemar, dakhalal jannah, dia masuk surga. Siapa saja dari umatku yang mati dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia masuk surga. Wa in zana wa in saraqa. Abu Dzar tanya, ya Rasul, bagaimana jika mati dalam keadaan tauhid, semasa hidupnya dia pernah mencuri, pernah berzina, maknanya melakukan dosa-dosa besar lah. Nabi jawab, wa in zana wa in saraqa. Ya, walaupun ia berzina, ia tetap akan masuk surga. Abu Dzar macam tak puas hati. Ya Rasul, wa in zana wa in saraqa. Walaupun dia mencuri dan berzina, iya, walaupun 3 kali. Abu Dzar macam tak percaya bahwa ia masuk surga. Orang yang mengucapkan kalimat syahadah 3 mati, walaupun dia mencuri dan berzina. Lalu Nabi kata,
Iya. Walaupun ia berzina dan mencuri, walaupun Abu Dhar tak puas hati, tergolek-golek sekalipun. Maksudnya Abu Dhar, walaupun kamu tak puas hati, macam tak percaya, orang yang mati dan mengisyan Allah, walaupun zina, walaupun mencuri, dosa besar, akhir masuk surga, dan kamu tak puas hati, saya kamu golek-golek apa, begitulah kenyataannya. Artinya, sebanyak manapun dosa seseorang semasa hidup, selain dosa syirik ya, selain dosa syirik, dosa besar banyak. Hingga mati tak bertaubat. Kata Allah. Hingga mati tidak sempat bertaubat. Tetapi, dosa-dosa yang dilakukan tadi bukan dosa syirik sebenarnya. Dia mati hanya membawa tauhid. La ilaha illallah tetap tidak tercemar dengan dosa syirik. Tapi dosa yang dibawa banyak, macam nasibnya di akhirat. Dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, nasib orang ini di akhirat, insyaallahu adzabah, jika Allah kehendaki, Allah boleh mengazab orang ini karena dosanya. Wa insya'a ghafarallah. Dan jika Allah menghendaki, Allah boleh ampunkan dosa orang ini. Jika Allah ada kuasa nak mengampunkan, itu hak Allah. Dan jika Allah ingin mengazab, itu pun hak Allah. Orang ini akan diazab di neraka sesuai dengan kadar dosanya. Kalau dosanya banyak, dosa besar, ya lama di neraka. Tetapi, walaupun mungkin jutaan tahun di neraka karena dosanya, ia tidak kekal dalam neraka. Akhirnya, bila dosanya telah habis, masa hukumannya di neraka telah tamat, ia masuk surga. Ya, ia masuk surga. Sehingga orang ini, karena punya tauhid, tidak terbatal, sungguh pun banyak lakukan dosa besar, tidak disebut sebagai orang kafir. Bukan. Bukan orang kafir. Bukan orang munafik. Bukan. Orang yang punya akidah tauhid yang tidak terbatal, walaupun dosanya banyak, oleh Al-Quran, itu dalam surah Fatir, dahulu kita pelajari, disebut sebagai orang mu'minun zalimun li nafsi. Orang mukmin yang menzalimi dirinya. Allah akui ia sebagai orang mukmin karena dia tidak syirik. Tetapi ia menzalimi di sini banyakkan dosa. Dengan banyak dosa yang dia bawa ketika jumpa Allah, mungkin Allah akan bakar di neraka ribuan, jutaan tahun, boleh jadi. Tetapi tidak kekal di sana, lama-lama masuk surga. Tengok bagaimana pentingnya tauhid itu. Betapa mahalnya tauhid. Suatu kalimat yang berisikan tauhid itu kalimat yang paling tinggi. Zikir yang paling tinggi, yakni zikir tauhid. Dan kalimat zikir yang paling tinggi, yang tertinggi menjadi tajud zikri, mahkota zikir, yakni zikir yang kita sudah amalkan dan tolong terus amalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 6 penekanan tauhid dalam tajud zikir. Sebab itu keutamanya kita tidak mampu membayangkannya. Ibnu Qayyim menjelaskannya agak panjang lebar dan kita boleh kaji ucapan yang ringkas padat itu. Contohnya kalimat tauhid lah, kalimat yang dengannya bumi langit diciptakan, ditegakkan. Wah, itu kaitannya dengan ayat kauniyah itu. Ayat kauniyah. Itulah rahasianya jemaah sekalian. Jadi kita tidak boleh mensia-siakan zikir dengan kalimat ini. Saya tak kata zikir la ilaha itu tak boleh. Boleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh.
Tapi kalau kita nak zikir yang paling tinggi, paling bernilai, paling berkualiti, paling utama, yang menjadi mahkota zikir, ya zikir inilah. La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah dengan mengamalkan itu, kita bukan sekadar tidak rugi, kita bukan sekadar untung, tapi kita akan mendapat keuntungan yang banyak. Baca la ilallah, kita beruntung. Kita baca zikir ini, la ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita punya dapat untung yang besar. Itu dilakukan sebagai tajud zikri. Itu yang sekalian. Alhamdulillah. Poin pertama, mahkota pertama, kita telah jaya pelajari, walaupun hanya sepintas lalu, urainya mungkin sangat panjang kalau kita mau, tapi saya rasakan saya cukupkan itu saja. Mudah-mudahanlah memberi manfaat bisa menyampaikan. Alhamdulillah kalau ia dapat dikongsi bersama, dan yang penting kita amalkan. Rupanya Islam ini menyuruh kita beribadah, menambah amalan, menambah keutamaan itu dengan cara yang sangat mudah. Kalau kita tahu dayanya, mudah, tidak berbelit-belit. Sehingga saya selalu mengatakan di mana-mana, karena itu keyakinan yang saya pegangi daripada mulai belajar, jalan menuju surga ini sebetulnya sebenarnya jauh lebih mudah daripada jalan menuju neraka. Itu kesimpulan yang kami pegangi daripada zaman belajar hingga sekarang. Allah memudahkan hambanya masuk surga daripada masuk neraka. Masuk neraka lebih susah. Masuk sebenarnya lebih mudah. Lebih mudah. Sebab itu mari kita dakwahkan Islam ini sentiasa memberi harapan pada siapa saja untuk dapat surga. Dakwah yang paling baik itu yakni memberikan harapan kepada orang, siapapun orang itu, keadaan macam mana pun, harapan masuk itu masih ada. Jangan surga kita tutup, sementara kita buka luas-luas kepada orang lain semasa kita berdakwah. Orang salah sikit, kita tutup surga punya. Kalau awak tidak berhenti neraka, awak pun kekal dalam neraka. Wah, ini bukan dakwah ikut Nabi itu. Kalau dakwah lebih menerakakan orang. Kalau orang itu berdakwah lebih menerakakan orang, nah, itu namanya bukan dakwah lah. Dakwah itu kan mengajak orang masuk surga. Sebab itu, hendaklah dia lebihkan ajakan menuju surga, walaupun tentunya kita mengingatkan kita akan adanya neraka. Gitu. Ada orang katalah, saya dengar itu, saya pernah dengar itu, dan saya prihatin. Kalau kita belajar, baca banyak, insya Allah tak begitulah. Ada orang, dia sholat. Dia sholat, Allah panggil hayalah sholat, dia pun sholat. Sholat. Ya mungkin karena ada masa wajib, Allah panggil sholat. Tak berumur. Tetapi minta maaf, orang ini walaupun dipanggil sholat, tetapi minta maaf. Dia cara berpakaiannya belum mendapati syarat. Ia masih banyak memedahkan aurat berlebihan. Dedah aurat berlebihan. Wah, dia rajin salat. Puasa sunat pun buat juga. Bahkan ya juga lah sering-sering pergi usrah. Tapi bab menutup aurat, Allah. Tak betul. Bab yang lain, katalah juga mengumpat, masih istiqomah. Tiba-tiba ada seorang penceramah, saya dengar sini, saya tidak perlu ni. Dakwah macam itu, jamaahnya ikutlah. Memanglah orang macam itu lebih baik tak payah solat. Lebih baik tak payah solat daripada macam tu solat tapi dedah aurat sana sini. Tak payah puasa, sia-sia je puasa. Tapi kerja mengumpat sana pun.
Betulkah dakwah itu seperti itu? Lihatlah orang itu, yang itu ada kekurangan, ada kelebihan. Ada keburukan, ada kebaikan. Allah panggil dia sholat, lalu dia sholat. Itu orang baik. Ya, itu orang baik. Dan perlu kita hargai. Adapun ketika Allah tutup aurat kamu, dan dia belum tutup, ya itu belum baik. Tapi jangan kita anggap orang itu baik hanya ketika orang itu dah tak buat benda yang tak baik. Wah, itu mana ada orang macam tu. Kalau kita mengakui orang itu orang baik, hanya setelah orang itu tak buat benda yang tak baik, coba siapa yang baik di dunia? Nabi Muhammad sajalah yang maksum. Jangan begitu cara dakwahnya. Coba kalau kita kata, dan orang itu pecah pada kita, lebih baik awak tak solat daripada dedah aurat. Lalu orang itu pecah pada kita karena kita dianggap orang pandai. Oh, iya rupanya lebih baik tak solat. Akhirnya tengok. Dedah aurat terus-menerus, tak solat juga dilakukan. Coba. Kalau dia buat begitu, siapa yang salah? Orang itukah atau dakwah kita yang betul-betul? Dakwah itu mengajak orang jadi baik. Dia sudah jadi baik. Buktinya apa? Allah panggil solat, dia solat. Baiklah. Adapun ketika Allah suruh tutup aurat, dia belum tutup aurat, belum baiklah. Maknanya ada lebih kurangnya. Sebab itu saya kata, kalau kita hanya mau mengiktiraf orang itu orang yang baik, orang Muslim yang baik, hanya selepas orang itu tak buat benda yang tak baik, tidak ada. Kita akan temukan. Kita yang cakap pun pasti akan ditolak si orang baik. Karena banyak benda yang tak baik kita lakukan. Inilah cara-cara seperti ini. Hei, lebih baik awak tak payah pergi usrah sana sini. Kenapa? Rajin usrah, rajin baca Quran. Tapi, dah aurat tak henti-henti. Macam mana lah cakap macam tu? Ini bahaya. Cakap tu bahaya. Dari segi Islam, sangat bahaya. Kalau kita faham betul lah. Allah suruh solat, dia solat, datang. Wih, baik, dipanggil Allah. Dipanggil Allah. Apalagi lebih teruknya begini. Dia solat, tapi macam mana solat macam tu? Macam tak khusyuk je solat. Bila lebih, kalau kita solat tak khusyuk, lebih tak solat. Kita berani cakap begitu kan? Kalau tak khusyuk, lebih tak solat. Semua orang akhirnya tak solat. Karena memang tak ada yang khusyuk. Allah suruh solat, dia solat itu pun sudah baik. Malah jadi kena hati-hati ya, menyampaikan Islam. Terus terang saya memilih cara Islam yang menarik orang, Islam yang memberikan harapan pada siapapun, hatta kepada orang yang pendosa sekalipun. Iya, pendosa sekalipun. Orang berdosa pun kita beri harapan, bila tahu padanya dia masih punya harapan untuk masuk surga selagi belum mati. Sementara orang yang baik kita beri ingatkan padanya, wahai kamu yang sudah baik, kamu belum ada jaminan masuk surga selagi kamu belum tiba ajalmu. Sebaik manapun orang, sebelum ajalnya tiba, jaminan surga belum ada. Sejahat manapun orang, sebelum ajal belum tiba, peluang masuk surga masih ada. Dan nanti akan menentukan nanti ajalnya itu macam mana. Orang baik ke tak baik, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena begitu, jadi akhirnya Islam itu boleh diterima oleh semua orang. Orang baik menerima, orang tak baik pun menerima, orang yang jahat pun ingin mempelajarinya. Tapi kalau awal sudah kita pagar begitu, lebih baik awal tidak payah mengaji dah. Maksiat masih dilakukan, masih apa ni? Rajin pergi masjid, rajin solat, tapi main nombor ekor tak reti-reti. Tak payah solat kalau masih beli nombor ekor. Woi, hukum mana yang dipakai? Hati-hati ya, seperti itu. Jangan kita terikut-ikut. Itu tak betul itu. Kalau kita kaji secara detail ajaran Islam, tidak boleh kita mengajar seperti itu. Saya itu aja, terima kasih untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari tutup dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.